Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Taufik Johrianto. Lagi-lagi mencoba menghadang Pak Edi Darmansyah di sela-sela kampanye. Tadi ketemu emak-emak ya, Pak ya. Emak-emak senam Zumba. Kemudian kita colek karena kita mau ngomong tentang berbagai hal. Salah satunya pangan. Dan saya nggak tahu Pak Edi ngajak saya di sini tadi. Karena di sana nggak mungkin. Kenapa Pak saya diajak ke sini tadi? Kalau relate-nya dengan pangan gitu kira-kira. Ya, jadi ini kan salah satu kawasan nelayan Sungai Mahakam ini ya. Sungai Mahakam, Keramba. Ya. Ini kan yang sudah realisasi program Edi Rendi, Kukar Idaman, itu ada bantuan 25.000 untuk nelayan produktif. 25.000? Ya, 25.000 nelayan produktif. Jadi kalau dia pembudidaya ya seperti ini. Kita bantu keramba, bantu bibitnya. Iya. Kalau dia nelayan tangkap, ada bantu kapalnya, peralatannya. Jadi ini sudah berjalan. Ini kita kembangkan lagi di dalam visi misi kami Kukar Idaman Terbaik. Itu ada program kami di Rendi, bantuan 100.000 nelayan, petani dan peternak yang produktif. 25.000 sudah? 25 sudah jalan, kita tingkatkan lagi 100.000 bantuan 100.000. Bentuknya apa Pak itu Pak? 25.000 nelayan itu? Bentuknya seperti ini seperti kita saksikan ini. Seperti ada keramba, terus peralatannya. Modal atau enggak? Modal ada, kita berikan akses kredit Kukar Idaman, kredit tanpa bunga itu. Nah, kredit tanpa bunga ini Mas sudah jalan. Yang sudah jalan ini 25 juta pagunya untuk usaha mikro kecil, 50 juta untuk para petani, nelayan, dan peternak. Petani, nelayan, peternak itu angsurannya per musim panen. Karena ini perkembangannya cukup bagus sekali, Kukar Idaman Terbaik itu pagunya kami tingkatkan menjadi 500 juta per unit usaha. Itu apa aja Pak kira-kira yang bisa tumbuh di akselerasi dari itu? 500 juta. Iya, jadi kan memang program pangan kami ini, kami ingin memastikan, Edi Rendi memastikan kebijakan secara nasional. Pak Presiden Prabowo betul. sudah mengarahkan Indonesia harus swasembada pangan. Kami sudah menjalankan itu dan kami pastikan Kukar Idaman Terbaik itu inline dengan kebijakan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur. Kami sudah menetapkan Kutai Kartanegara ini sebagai lumbung pangan Provinsi Kalimantan Timur. Ya, salah satunya pengembangan di sektor perikanan ini. Iya. Ini untuk keramba ada, untuk nelayan tangkap juga ada program itu ya? Bisa ada ya? semua, ada. Nelayan tangkap tuh ada kapalnya, itu kan banyak di pesisir sana. Kecamatan Anggana, Muara Badak, Muarangkayu, dan Muara Jawa Samboja. Di sana zonasinya gitu loh. Kalau nelayan tangkap apa Pak? Peralatan jaringnya? Peralatan jaringnya, kapalnya, terus sumber daya manusianya. Pelatihannya juga ya? Oh ya, semuanya ada. Seperti yang mengembangkan keramba ini ada pelatihan. Ada pendampingan juga pastinya? Pendampingannya ada. Jadi ada beberapa yang sudah kita lakukan pendampingan. Makanya Kukar Idaman Terbaik ini Mas, bagian dari kami melakukan peningkatan, tapi dalam perjalanannya ada kelemahan, ini kita perbaiki terus. Memang salah satu dari catatan evaluasi kami adalah sumber daya manusianya, petani, nelayannya, peternaknya. Jadi selain memang sudah nanti diberikan pendidikan pelatihan, nanti juga pendampingan. Jadi kami ingin memastikan bahwa yang kami bantu ini dilaksanakan oleh para sahabat petani, nelayan, peternak dengan didampingi baik, dan kita memastikan hasilnya juga baik. Pak, waktu 25.000 nelayan, peternak, petani, responnya kayak apa Pak? Responnya sangat besar sekali. Itu semuanya tercakup Pak? Terdistribusi? Atau 25.000 itu ada begitu ya? Ada, bahkan nggak cukup. Nah, itu maksud saya. Jadi ada yang memang belum mendapat bantuan secara, makanya kami tingkatkan lagi Kukar Idaman Terbaik dari program 25.000 nelayan menjadi 100.000 nelayan, petani, dan peternak produk. Iya. Jadi mereka dikasih modal, dikasih pelatihan, dikasih peralatan. Kemudian yang paling penting adalah pendampingan. Nah, 100.000 ini kira-kira tadi 25.000 kurang. Kalau 100.000 kewowokan dalam tanda petik, pemerintah ini nggak ada orangnya gitu. Atau ini juga untuk menampung yang kemarin request ya? Ya, sekarang yang sudah jalan
Jadi yang 25.000 ada yang belum memang mendapatkan, tapi kan dinamikanya berkembang terus Mas. Kami apresiasi bahwa anak-anak muda ini sudah semua wawasannya terbuka, semua sudah masuk di sektor pertanian dalam arti luas itu. Sudah banyak juga yang seperti yang Lola Keramba ini anak-anak muda. Wow. Makanya kami siapkan dalam program yang besar itu supaya nanti ini juga menjadi lowongan pekerjaan para generasi kan. Berarti begini, jadi tidak semuanya sebelumnya adalah peternak petani. Ada ketika ada peluang itu mereka memanfaatkan program itu, kemudian mereka berinisiatif bikin keramba. Oh gitu ya. Jadi ini juga selain membina petani juga mengentaskan bukan mengentaskan kemiskinan ya, tapi membuat sektor pekerjaan baru begitu ya, mengurangi pengangguran gitu ya. Ya, memang selain sektor pekerjaan baru pengangguran juga pengentasan kemiskinan juga kami lakukan Mas. Karena di dalam perjalanan kami Kukar Idaman itu ada. Ternyata ini sudah pakai teknologi juga Pak. Oh iya. Ya istimewa ini baru kita lihat nih. Ini natural, ini tidak disetting. Ini keluar sendiri ya? Oke. Oh pakai timer Pak. Timer ya. Jadi harapan nanti semua seperti itu. Serius ini saya nggak tahu tadi ya Pak ya. Kita nggak tahu. Tapi ternyata ini pakai timer. Ini entah makan, entah asupan atau air ya barangkali ya. Nanti lihat tempatnya. Iya. Oke, diulang Pak. Ini tadi anak-anak muda yang ngerjakan sini, dan ini sejak ada program itu atau sebelumnya sudah? Ya, sejak ada program itu sih. Oke. Karena kan ada program kami juga Kukar Siap Kerja dan Wirausaha Mas. Jadi semuanya saling terkait. Jadi Kukar Siap Kerja dan Wirausaha itu kegiatan prioritasnya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan pelatihan ini bukan kami yang menetapkan. Kami serahkan sepenuhnya kepada komunitas anak-anak muda. Mereka sendiri minta apa gitu ya? Mereka sendiri minta. Seperti kalau sampean mau tahu, barbershop segala macam itu pelatihannya banyak di Kutai Kartanegara. Anak-anak Kutai Kartanegara minta latih barbershop. Sudahnya barista itu sudahlah, itu barista itu berkembang terus. Ada yang minta latih seperti pertanian hidroponik. Ada yang minta latih seperti melihara ikan di keramba. Jadi semua ini kita sampaikan. Mereka melakukan feedbacknya, memintanya teknisnya bidang apa baru. Karena memang kami sudah tegaskan bahwa program ini tidak kami turunkan, tapi kami menunggu dari keinginan dari bawah, bidangnya apa baru kita laksanakan. Ya, bottom up lah kira-kira gitu ya, tidak top down ya. Jadi kebutuhannya. Manajemennya kayak gitu. Baik, saya juga mendengar Pak, waktu ada IKN itu kan Kutai Kartanegara ini mendedikasikan diri sebagai lumbung pangannya ya Kaltim ya IKN. Ya, dan kalau ngomong sektor pertanian juga di Kukar ini sangat paling besar ya di Kalimantan Timur Pak ya? Iya, kalau dilihat statistik seperti contoh beras, Kaltim ini kan 42% kebutuhan beras dari Kaltim dari Kutai Kartanegara. Artinya sawah-sawah di Kutai Kartanegara itu existing-nya ya memang sudah terkelola dengan baik. Hanya kami memberikan penguatan terkait infrastrukturnya, infrastruktur pengairannya terutama. Irigasi ya. Jadi optimalisasi saja sekarang Mas. Kalau saat ini 2 kali musim tanam, kami nanti berharap 3 kali. 3 kali. Kan kuncinya pengairannya. Kalau 3 kali udah kayak di Jawa dong. Ya memang harus seperti itulah. Bisa ya Bisa. Sangat-sangat bisa. Petani Kutai Kartanegara ini handal. Cuman infrastrukturnya yang belum lengkap. Artinya dengan mungkin situasi yang tidak segampang di Jawa, sebenarnya mereka bisa gitu. Apalagi kalau pemerintahnya mensupport dengan irigasi yang bagus gitu ya kira-kira. Iya, kan harus disadari Mas bahwa mata pencarian warga masyarakat tuh salah satu bidang pertanian itu mereka fokus. Karena itu kan memang ekonomi keluarganya berasal dari sektor itu. Makanya kami di Rendi itu fokus terkait dengan penanganan penyelesaian infrastruktur pertanian seperti pengairannya, membuatkan embungnya, irigasinya. Karena kuncinya Mas, evaluasi kami adalah pengairan. Karena di Kutai Kartanegara ini hampir 80% tak ada hujan ya? Tak ada hujan. Karena tidak mungkin ngambil dari Mahakam kan pastinya. Ada titik-titik tertentu juga kami akses ke Mahakam. Pakai pompa ya berarti? Iya, pakai pompa. Oke, yang tak ada hujan mungkin di daerah yang agak jauh gitu ya. Seperti ini di Tenggarong Seberang nih, kita berada di Kantong Seberang itu kan desa-desa di Kantong Seberang itu kan memang tak ada hujan semua. Oke. Berapa sih Pak luasan kalau Bapak hafal? Kalau yang existing-nya yang aktif itu sekitar 37 ribuan sekian. Petani? Ya, luasan tanam, hampir tanam. 37.000 hektar ya? Wow.
ini besar juga yang ya. aktif sudah kan gitu. Yang aktif. Nah ini diperluas apa enggak itu kira-kira? Diperluas, optimalisasi. Tapi salah satu fokus kita optimalisasi dulu yang sudah existing ini kan gitu. Setelah itu mungkin dari tapi kan kenapa memang kami hati-hati berkait dengan program cetak sawah itu? Karena cetak sawah itu harus dipastikan dulu ada sumber daya petaninya. Ya. Jadi kami Petaninya ada enggak? Mau enggak? iya, Gitu? kalau kita cetak sawah petaninya nggak ada kan mubazir Mas. Iya. Mubazir. betul. Kalau untuk pupuk Pak, dipermudah juga enggak? Pupuk memang ada sedikit kendala di lapangan Oke. karena terkait dengan pupuk bersubsidi itu kuotanya juga terbatas. Nah, kami memang ada melalui Dinas Pertanian yang sudah jalan ada bantuan pupuk. Tapi ini kan mulai kami memberikan pelatihan dan membantu peralatan. Jadi pupuk ini kan tidak bisa diandalkan hanya satu sisi pupuk bersubsidi. Iya betul. Jadi bagaimana kami memberikan pelatihan sehingga para kelompok-kelompok tani itu nanti bisa memproduksi pupuk sendiri. Artinya tidak harus bergantung pada pupuk pabrikan ya, dari Pabrikan, organik ya, dan macam-macam. Itu juga memunculkan kreativitas sendiri bagi. Ya, memang sudah ada beberapa Oh, ya? kelompok-kelompok itu jalan. Wow. Artinya memang tetap pupuk-pupuk yang ada ini juga memang tetap diperlukan. Iya, Cuman pasti, nanti volumenya tidak sebesar yang hari ini. Kalau sudah nanti bisa diimbangi dengan pupuk-pupuk yang Ya. diproduksi sendiri oleh kelompok tani. Dan juga kami memastikan ke depan Kukar Idaman Terbaik itu nanti ada bantuan permodalan kami minimal 1 miliar rupiah untuk operasi dan badan usaha milik desa. Oh, Itu salah satu untuk menangani masalah pupuk. oke. Jadi nanti dikelola oleh koperasi dan BUMDes. Karena hari ini Mas, kalau bicara pupuk subsidi itu tangani oleh kios. Oke. Kebijakan secara nasional seperti itu. Kios. Yang jadi mitra perhutani PT Pertani kalau nggak Ya, salah ya. kan kalau di Kutai Kertanegara ini karakteristik wilayahnya kan ada desa-desa yang memang nggak ada kios itu kan gitu. Ya, tidak terjangkau. Tidak terjangkau, makanya kami dorong BUMDes sama koperasi. Ya. Baik. Kalau saya salah diralat Pak. Kemarin kita bahas soal visi misi. Saya tidak menginland tentang kemandirian pangan atau program pangan yang kita sedang bicarakan ini. Tapi relate juga ya dengan Kukar Idaman Terhebat. Apa tadi? Terbaik itu juga relate ya, bisa untuk mensupport ini. Iya. Kenapa Pak Edi seperti agak pengen fokus dengan sektor pangan? Kan saya memahaminya Mas, bidang lain tuh juga penting Mas. Ya, Tapi kan bisa beli dari luar Pak. Pangan Kaya ini loh Kukar ini. penting. Kalau perut lapar gimana kita mau kerja Pak? Tapi kan bisa beli Pak. Ya kita kan nggak bisa mengandalkan beli terus Iya, dong. iya. Potensinya ada di Nah itu yang saya maksud. gitu loh. Sebenarnya Pak Edi melihat ada potensi itu ya. Ada Selain yang potensi. lewat tiap hari itu potensi kita tambang Iya. dan macam-macam itu bisa mengembangkan sektor pertanian. Iya. Wilayah yang luas begitu. Memang kan hari ini kan Kaltim Kukar khususnya kan kaya Mas. Iya, betul. Industri ekstraktifnya kan. Dari batu bara, minyak gas, itu kan sumber daya alam yang tak bisa diperbaharui. Iya. Makanya kami pelan-pelan mentransformasi itu salah satunya ke sektor pangan kan gitu. Ada kekuatan kita, pendapatan hari ini itu harus diarahkan betul-betul fokus untuk menangani infrastruktur tani, peralatannya, sumber daya manusianya. Oke. Saya optimis Mas ini bisa. Oke Pak, ini paham kita. Sekarang gini Pak, apa yang disampaikan Pak Edi ini kan sesuatu yang tidak ujuk-ujuk ada, tapi sebuah visi yang masih dijabarkan kepada program. Anak buah protes enggak sih Pak? Coba. Anak buah jajaran ASN ini kan harus ngejar Pak Edi ini kan pikirannya gini. Nah ASN, birokrat kita ini apa support juga Pak? Ya, jadi kan karena memang birokrasi itu kan kuncinya di situ. Betul, makanya itu. Makanya kami ada langkah-langkah reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi itu kan dua hal yang paling utama. Perubahan pola pikir sama budaya kerja. Ya. Nah, perubahan budaya pikir tuh memang kami terus melakukan pembinaan di internal, bagaimana birokrasi itu beradaptasi dengan situasi kondisi hari ini. Yang selalu saya ingatkan bahwa perubahan di birokrasi itu tidak berbanding lurus dengan keinginan masyarakat. Lebih cepat keinginan masyarakat terhadap sesuatu perbaikan, tapi birokrasinya lambat. Iya. Itu yang selalu saya tekankan bahwa
birokrasi harus beradaptasi dengan situasi kondisi karena kita memberikan pelayanan ke masyarakat. Iya. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan sekitar 3 tahun ini kami Edi Randy ini memang dengan birokrasi ini ya berjalan baik. Karena saya kan memang latar belakangnya birokrasi. Iya. Enggak, pertanyaan saya dilandasi begini. Hampir semua kalau ASN itu kan terkenal malas, nggak kerja aja nggak apa-apa gitu. Pak Edi melihat situasi itu nggak? Atau di awal-awal keras lah gitu? Enggak, jadi kan birokrasi ini harus dipahami, harus sistemnya yang dibangun, Mas. Oke. Karena ada 2 mazhab tuh orang, kalau bicara birokrasi. Ada bilangnya, orangnya dulu diperbaiki. Oke. Mazhab saya masuk yang harus sistemnya yang diperbaiki. Karena sistemnya harus diperbaiki, pemerintah ini organisasinya permanen. Oke. Kepala daerahnya boleh berganti dalam periode waktu tertentu, tapi sistemnya harus dibangun karena pemerintah ini organisasinya permanen. Orang-orang di dalam organisasi ini harus mengikuti sistemnya, harus dipaksa. Jadi kalau sistemnya baik, pemimpinnya konsisten, pasti akan berjalan dengan baik. Ini kan sudah kami alami, kan. Kalau dilihat dari tren peningkatan dari data-data kan semuanya meningkat kita nih hasil. Kontribusi bidang pertanian aja ke PDRB kita juga meningkat hampir sekitar 8 sampai 9% lah kemarin itu. Artinya itu kan dalam kurun waktu 3 tahun, Mas. Sebetulnya normal periode kepala daerah itu kan 5 tahun, Mas. Kami di Randy ini kan baru masuk 2 tahun 8 bulan. Terus ada pilkada 2024. Jadi kami hampir sekitar 24 bulan kehilangan masa pengabdian itu. Oh iya, ini termasuk yang tidak genap. Iya, sorry. Ya itu pertanyaan saya. Artinya sebenarnya jujur, Pak, waktu memaksakan ide kepada teman-teman di birokrasi itu ada penolakan atau apa gitu enggak? Walaupun sekarang mereka sudah satu frekuensi sama Pak Edi gitu. Ya, memang 1-2 pasti ada. Kalau resistensi itu mungkin ada aja. Tapi kan itu kalau saya pelajari karena kan memang pola pikir, Mas. Makanya saya selalu menekankan 2 hal itu, pola pikir sama budaya kerja kan gitu. Tapi kan memang salah satu faktor kunci konsisten pemimpinnya. Konsistensi itu perlu. Jadi kita harus mencontohkan. Apalagi Pak Edi adalah memang jiwanya birokrat ya. Ya, saya kan memang lebih suka kerja gitu. Ya, jadi tahu gitu loh kira-kira. Ini kalau digas ini mental apa enggak. Tapi kan tentu tidak gas-gas terus kan. Gas ulur kan gitu. Makanya kan setiap saya minta optimalisasi peningkatan kinerja, itu kan harus diimbangi antara dengan haknya. Jadi kan ada hak, ada kewajiban kan gitu. Ada kenaikan? Kenaikan Wih, ada. apa dong, Pak? TPP naik. Jadi dikasih pancingan ya, nanti kalau bagus insentifnya naik juga. Apa kita kan udah basis kinerja, Mas? Lah iya, makanya itu. Jadi tahu-tahu juga, dan peluang yang ada dari pemerintah dimaksimalkan oleh Pak Edi untuk memotivasi mereka juga kira-kira gitu ya. Saya bangga lah sama birokrasi Kutai Kartanegara. Artinya kalau tidak dikelola Pak Edi lagi kacau balau kira-kira gitu ya. Saya tidak menilai hal itu ya. Saya tidak menilai hal itu. Tapi paling tidak Jun-nya dapat ya, Pak ya. Ya cuman kalau orang nggak ngerti birokrasi kan susah ngelola birokrasi, Mas. Oke, teman-teman, ini akhirnya saya jadi tertarik karena tidak banyak kepala daerah yang berjalan 5 tahun atau Pak Edi nggak sampai 5 tahun, 3 tahunan setengah ya nantinya. Itu bisa masih selalu rukun sama wakilnya. Dan ini satu di antara banyak yang Pak Edi bisa lakukan, tetap kompak sama Pak Randy. Apa sih Pak kuncinya? Apa kuncinya? Kuncinya tuh tekad harus sama-sama bekerja untuk rakyat kan gitu. Frekuensinya bisa sama gitu kira-kira ya? Pembagian tugas gitu, Mas. Oh, oke. Kalau kami Edi Damen Samrin. Tapi ada yang nggak bisa dibagi kayak Pak, ketika dengan Mama datang bareng. Ya kalau itu tapi kalau tugas-tugas pemerintahan kan bisa kita bagi. Iya, kayak gimana Pak? Jadi sudah sama tahu gitu ya? Ya misalkan selama ini kalau undang-undang pemerintah daerah kan tugas bupati ada, tugas wakil ada, jelas. Tapi kan ditambahkan lagi, kan nggak bisa kita nih kerjanya sendiri, Mas. Seperti saya pola hubungan koordinasi dengan DPRD, wakil bupati memang saya minta tolong terus bangun koordinasi yang baik, komunikasi yang baik. Termasuk dengan Forkompinda ya? Forkompinda juga.
saya lebih banyak ke lapangan kan Oh, gitu, oke. yang seperti itu kan. Tapi mbok serukun-rukunnya, sesama frekuensinya pasti tetap suatu ketika ada yang tidak sama. Pertanyaan saya adalah ketika mengatasi pada sesuatu yang tidak satu pendapat itu, Pak. Sebetulnya Tapi pernah ada kan Pak, pasti kan? Masa nggak pernah? ada sih, cuman Nah. tidak substansial Oh, gitu, tidak prinsipil, tidak prinsipal. Jadi kan saya sama Randy ini kalau dari usia kan saya lebih tua usianya. Jangan tua Pak, tua itu angka Pak, senior gitu lah kira-kira. Oh ya, lebih senior lah ya, lebih senior. Emang nemukan Pak Randy di mana Pak dulunya? Kan Randy ini dulu waktu Pileg Mas, Oh gitu, ya ya. Pileg 2019 ya. Oke. Nah, dia kan terpilih jadi DPRD Kutai Kartanegara kan gitu. Oke. Kita lihat dari beberapa variabel, wah ini Cocok. boleh juga ini Cocok. kalau berdampingan kan. Tadi Bapak mengatakan saya kan lebih senior, Ya. gitu, lebih tua. Lebih tua. Nah, terus apa relevansinya? Ya kalau saya sarankan, saya sering ngomong dia, kamu harus banyak belajar, Oh, oke. banyak belajar pemerintahan, banyak belajar birokrasi. Oke. Kan nanti pada waktunya akan sampai kan gitu. Oh. Artinya jangan buru-buru hari ini kan gitu. Oh, itu kemarin biar duet lagi gitu. Kita nggak tutup aling-aling loh ya. Jadi sebaiknya di 2024 kita masih gandengan gitu kan. Ya. Nanti kamu saya antar di 2024. Ketawa lu. Tapi inti pesan saya begitu, saya selalu mengingatkan Ya. banyak belajar. Kamu masih muda, punya potensi ke depan. Oke. Kan harus kan ngelola birokrasi itu enggak dilihat saja mudah Mas. Kalau sudah masuk ke dalam ruwet gitu. Iya, paham. Respon beliau kayak apa, Pak? Bagus saja dia, bagus ya? saja. Ikut aja ya. Makanya kami bisa bertahan kan itu buktinya. Tapi ada niat nggak beliau itu sebenarnya mau pisah di 2024 ini? Oh saya nggak ngelihat itu ya. Nggak ngelihat ya? Pernah ada penyampaian. Atau nggak usah disampaikan kira-kira gitu? Nggak ada ya. Saya nggak. Tapi artinya memang Pak Edi juga sebagai senior tadi, kalau Pak Edi dengan Randy sudah satu periode, sambung lagi, tentu juga di 2024-2029 ini itu juga menjadi ujian tentunya Ya. untuk Pak Randy juga kan. Ya. Artinya apakah dia nanti bisa sesuai harapan pada saatnya akan sampai juga itu kira-kira. Ya. Harapannya apa Pak untuk Pak Randy? Harapan saya bisa bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik, terus belajar, itu aja saya ingatkan itu aja. Oke. Saya ada Mita di sana. Nanti saya pesan. Sebenarnya tadi pas waktu ada Pak Edi sama Pak Randy, saya mau ngomong, saya akan lebih banyak wawancara kepada Pak Randy. Yang tidak disukai sama Pak Edi apa, yang sering bikin kesel Pak Edi apa, gitu kira-kira. Sebenarnya maunya gitu tadi. Tapi karena nggak ada Pak Randy, Pak Edi saja. Pak sering bikin kesel nggak sih Pak? Pak Edi itu galak kah atau Nggak ada. Nggak ya? Saya ini kan selalu positif thinking Mas. Selalu positifnya. Oke. Jadi saya nggak ada urusan kesal. Saya ini kan kalau saya kesal, saya bawa separi subuh hilang kesal saya kan gitu. Ih, itu yang bikin capek memang kadang-kadang. Astaga. Dan teman-teman ingat, saya pernah janjian sama beliau wawancara di satu titik, ya kan, kita nunggu, ternyata kita tidur sama di satu masjid. Baik, soal pangan lagi, kita kembali ke soal pangan. Bayangan Pak Edi Darmansyah, ini fokus pangan saja, karena yang lain sudah ada di Kukar idaman terbaik. Nah, kita ngomong pangan. Cita-cita Pak Edi di 5 tahun ke depan terkait dengan pangan di Kukar kayak apa? Saya 5 tahun ke depan infrastruktur pengairan itu selesai. Irigasi selesai ya? Irigasi selesai, terus beberapa titik embung, titik bor, ada pompa yang harus dari Sungai Mahakam. Ini kan semuanya sudah kami petakan Mas. Ya. Jadi tinggal nanti ke depan kalau kami ditakdirkan memenangkan pilkada tanggal 27 Oktober ini, tinggal konsisten saja, semuanya sudah ada di visi misi. Ya. Ada program kami 100 miliar rupiah nanti untuk percepatan infrastruktur itu. Oke. Jadi nanti akan ada setiap tahun anggaran 100 miliar Mas untuk pembangunan kawasan pedesaan. Oke. Ini kami pastikan ini selesai. Terus nanti sumber daya manusianya, petaninya juga. Karena dalam perjalanan 2 tahun 7 bulan, kami sudah bisa 500 sekian petani milenial itu, kelompok-kelompoknya. Iya. Itu tidak terlepas dari langkah-langkah program kami terkait dengan pangan ini. Karena
regenerasi petani ini sangat perlu kan gitu. Oh iya, karena Kalau anak-anak dilihat kita ya. statistiknya Mas, petani di Kutai Kartanegara itu tertinggi angka menurun rumah tangganya dari 9 kabupaten kota yang ada di Kaltim ini. Oh. Hampir sekitar 13% lah menurunnya. Karena memang udah tua-tua, makanya beberapa titik-titik tertentu yang kawasan-kawasan pertanian yang existingnya sekarang ini sangat berkembang itu kan memang konsepnya kami mewujudkan pertanian yang berbasis mekanisasi kan gitu. Oke, Ke sana. oke. Jadi memang harapannya ke sana 5 tahun ke depan bisa terwujud. Penyakitnya sama ya Pak di semuanya ya. Jadi anak-anak muda kita memang tidak punya minat gitu ya, atau minim minatnya gitu ya. Sebetulnya kalau dalam perjalanan saya dapatkan ini berkaitan dengan mindset sih Mas. Iya, pola pikir ya. Jadi kan saya lihat di beberapa forum kalau diskusi sektor pertanian ini masih diidentikan mereka dengan lumpur-lumpur dengan basah-basah. Iya. Nah, sedangkan pertanian hari ini kan sudah identik dengan manajemen dan teknologi. Betul. Kalau sudah bicara manajemen dan teknologi itu anak muda yang punya ranah itu. Betul. Coba semen pikirkan, sekarang nanam sudah ada alatnya. Betul. Nyemprot pun sudah pakai drone. Iya. Itu ada beberapa titik di desa kecamatan itu yang kelompok-kelompok tani pemuda tuh memang kami bantu semua para alatan. Itu yang Pak Edi janji sama saya mau wawancara di sana, kita batal kan? Iya, belum punya waktu kita ke sana. Iya, nggak apa-apa nanti Pak setelah nanti jadi bupati lagi, Ya. setidaknya setelah cuti selesai bisa kita ke sana. Jadi memang perlu pelatihannya, Mas. Ya. Yang saya contohkan itu kan memang mereka dilatih ada 3 bulan, dibawa ke Jogja, setelah itu bikin demplot di sini. Kalau ngajak ke Jogja aja saya, Pak. Jadi memang harus diawali dengan pelatihan supaya mindsetnya juga. Ini kan hari ini coba lihat data, dia sekolah bidang pertanian, insinyur pertanian jauh dengan dunia pertanian. Banyak kerja di bank. Kalau Pak Edi apa? Pak Edi apa, Jo? Oh, kalau saya orang sosial. Orang sosial jadi bupati cocok, Pak. Oke, jadi ada mimpinya adalah memang kemandirian pangan di Ya, mimpi kami persiapannya ke sana. Ada nggak Pak nanti berpikir pada satu titik ketika hasilnya melimpah kayak gini ini, kemudian ada skema juga pendanaan dari pemerintah mengamankan hasil itu biar tidak jatuh harganya? Oh iya, jadi ya kan mesti dijelasin juga Pak. Ya, jadi memang saya kan terus berpikir ada namanya subsidi output yang kita rencanakan. Yes. Ini sedang kami kaji, beberapa tim saya yang akademisi juga beberapa ahli hukum juga melakukan subsidi output. Nah ini misalkan kayak harga gabah, itu kan ada gap selisihnya sekitar Rp3.000. Ya. Itu nanti rencananya kita akan subsidi. Tapi kalau terkait yang perikanan ini Mas, permintaannya sangat tinggi. Masih belum butuh. Ini kayak gini mereka ini sudah punya pasar sendiri pasarnya, kan? Gitu. Kadang-kadang belum waktunya panen udah dipaksa harus panen ya. Iya. Kalau yang sektor kreatif kayak gini barangkali aman Pak. Yang belum itu kan sektor tradisional ya, kayak hasil pangan. Tapi pemerintah siap ya untuk itu ya? Ya, kami mengarah ke situ sudah ada beberapa. Seperti upaya kami para PNS kami ini kalau bisa beli berasnya beras lokal. Sudah ada dimulai kan. Seperti contoh di Luahkulu, Bumdes Purnama namanya. Menampung? Itu dia sudah nampung. Oh mantap. Dia sudah ber-MOU dengan beberapa kelompok tani. Ini terus kita kembangkan seperti itu. Oh berarti juga itu campur tangan pemerintah juga sebenarnya? Kita fasilitasi. Bahkan akses tambahan modalnya kita berikan aksesnya ke perbankan, Bank Kaltimtara. Oke. Kayaknya kita dikejar sama azan soalnya. Iya boleh. Baik. Pak Edi, ada yang mesti disampaikan terakhir barangkali ketika saya kurang-kurang bertanya terkait dengan sektor pangan ini, barangkali ada yang mesti disampaikan terakhir. Ya, terkait sektor pangan ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada para sahabat petani, nelayan, peternak di Kutai Kartanegara. Jadi karena memang sektor ini andalan Kutai Kartanegara dan kami Edi Rendi memastikan melalui program Kukaridaman Terbaik itu konsisten terhadap pembangunan atau fasilitasi program di sektor pangan, pertanian dalam arti luas yang ada di Kutai Kartanegara. Karena jangan main-main dengan pangan. Kalau perut lapar, saya nggak bisa juga nulis di tribun itu. Gini-gini terus. Makanya pangan tuh perut kenyang. Kalau perut kenyang semuanya bisa kita lakukan aktivitas lain. Betul? Cukup Bapak.
Baik, terima kasih luar biasa. Waktu 30 menit tidak kerasa. Sebenarnya saya ingin quote. Sektor pangan kalau ngomong di Kutai Kartanegara sebenarnya kalau ngomong itu berpeluang meningkatkan PAD atau apa itu kecil karena Kutai Kartanegara itu isi perutnya luar biasa. Tapi saya apresiasi dengan Pak Bupati bahwasanya beliau tetap memperhatikan pada hal-hal yang kecil dan itu menjadi narasi di periode sebelumnya dan akan dilanjutkan di periode selanjutnya menjadi program. Begitu ya quote-nya kira-kira ya Pak Edi ya. Sudah bagus belum quote-nya? Kalau belum saya ulang. Baik, terima kasih Pak Edi Darmansyah luar biasa. Sore ini menjelang maghrib saya ditunjukkan pada hal nyata keramba milik anak-anak muda Kukar yang kreatif. Semoga ke depan petani, nelayan, apalagi peternak di Kutai Kartanegara bisa mewujudkan cita-cita Pak Edi Darmansyah yaitu kemandirian pangan di Kutai Kartanegara. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya Ibnu Taufik Juarianto di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.